Perubahan cuaca mendadak seringkali membuat daya tahan tubuh kita menurun. Sebentar panas, sebentar hujan. Cuaca yang tak menentu tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga dapat menurunkan imunitas. Salah satu penyakit yang menyerang saat memasuki musim hujan adalah batuk dan juga flu. Lantas, apa ya penyebab batuk dan juga flu itu sendiri? Dr. Tania Ingrid akan menjelaskannya untuk Anda. Batuk adalah mekanisme refleks dari tubuh kita atau dari saluran pernafasan kita untuk mengeluarkan benda asing atau zat-zat iritan seperti misalnya asap rokok, debu, dan lain-lain. Jenis batuk ada bermacam-macam, kita bisa bedakan berdasarkan misalnya gejalanya. Yang pertama misalnya batuk kering, yang kedua batuk berdahak. Kalau dari segi durasinya kita bisa bedakan misalnya yang pertama batuk akut itu biasanya berlangsung kurang dari 3 minggu. Kemudian ada lagi batuk kronik itu biasanya lebih dari 3 minggu. Kemudian jika berdasarkan penyebabnya batuk itu bisa kita bedakan misalnya ada yang namanya batuk rejan atau batuk pertusis. Ini disebabkan oleh penyakit pertusis. Kemudian ada lagi misalnya batuk tuberkulosis. Itu adalah penyebabnya Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TBC paru. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan flu? Sebenarnya flu itu adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus influenza. Bisa virus influenza A, B, dan C. Utamanya adalah virus influenza A dan B. Nah, batuk itu adalah salah satu gejala daripada penyakit influenza. Di mana pada penyakit influenza, selain batuk, juga ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian pilek, nyeri otot, sesak nafas, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kita perlu bedakan apa yang dimaksud dengan influenza dan apa yang dimaksud dengan selesma atau common cold. Sering ada salah kaprah di masyarakat kita bahwa yang dimaksud dengan masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah penyakit influenza, tetapi merupakan suatu penyakit common cold atau selesma, di mana penyakit selesma atau common cold ini adalah bentuk yang lebih ringan, seperti gejala-gejala yang timbul itu misalnya meriang, batuk, pilek, tapi jarang disertai dengan sesak nafas dan jarang disertai dengan demam tinggi. Meskipun bukan penyakit yang berbahaya, namun batuk dan juga flu yang tidak diobati justru dapat mengganggu aktivitas. Bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak segera ditangani. Dr. Tania Ingrid punya tips bagaimana mengolah bahan tradisional yang ada di rumah menjadi ramuan herbal untuk batuk dan juga flu. Yuk kita simak. Ada banyak bahan herbal yang bisa kita manfaatkan yang sebenarnya mudah sekali kita dapatkan di pasar, di dapur, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari masing-masing bahan ini. Misalnya ini ya, ini temulawak yang sudah diiris-iris. Temulawak ini mengandung berbagai senyawa-senyawa aktif yang bersifat anti peradangan. Ya, misalnya dia mengandung kurkumin, mengandung santorizol, akan membantu meredakan peradangan-peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan. Juga akan membantu meredakan demam, meredakan nyeri otot, dan meredakan batuk. Kemudian saya akan beralih ke bahan berikutnya, yaitu jahe ya. Jahe mengandung bahan-bahan yang juga bersifat anti peradangan dan juga bersifat antioksidan. Misalnya mengandung gingerol dan sogaol. Nah, kandungan-kandungan senyawa aktif ini di dalam minyak atsiri yang terkandung dalam jahe juga bersifat meredakan demam, meredakan nyeri otot, meredakan nyeri kepala, serta membantu meredakan batuk. Berikutnya, saya akan bahas manfaat daripada kencur ya. Ini kencur yang sudah dirajang-rajang. Kencur ini mengandung bahan-bahan dan senyawa-senyawa aktif yang dapat membantu meredakan batuk kering maupun batuk berdahak.
Karena kencur ini bersifat antitusif atau meredakan batuk, meredakan frekuensi batuk dan mengurangi frekuensi batuk, serta bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak dan bersifat ekspektoran, membantu pengeluaran dahak. Kemudian kita di sini ada bahan lain yaitu adas. Kita bisa sebut juga sebagai adas pedas atau fennel atau Funiculum vulgare nama latinnya. Adas ini mengandung senyawa-senyawa aktif yang juga bersifat anti peradangan, juga bersifat karminatif atau membantu meredakan gangguan-gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan lain-lain yang biasa muncul pada influenza maupun penyakit selesma atau common cold. Juga adas ini bersifat ekspektoran, yaitu membantu pengeluaran dahak. Sekarang saya akan memperagakan ramuan yang terdiri dari temulawak, jahe, kencur, adas, dan kemudian nanti akan kita tambahkan jeruk nipis dan madu. Pertama-tama kita masukkan air sebanyak 200 ml atau kira-kira 1 gelas. Lalu kita rebus hingga mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Kemudian kita buka pancinya, tutup pancinya, lalu kita masukkan bahan-bahannya ya. Jadi temulawak di sini kita bisa pakai 20 gram. Kemudian jahenya kita pakai 30 gram. Dan kencurnya 10 gram. Lalu kita masukkan adas, kira-kira 5 gram. Lalu kita aduk-aduk sebentar dan kita tutup pancinya. Kita rebus kembali kira-kira 10 menit hingga 15 menit. Nah, ini sudah mendidih kira-kira 10 menit. Kita bisa matikan kompornya. Kemudian kita buka. Nah, ini bisa langsung kita tuangkan ke dalam cangkir dengan disaring terlebih dahulu ya. Ke dalam ramuan ini bisa ditambahkan juga gula aren atau gula kelapa ya. Tetapi jika kita hendak memakai madu ya sebaiknya cukup pakai madu saja. Nah, ini udah jadi. Terakhir kita berikan perasan jeruk nipis. Kita bisa pakai setengah jeruk nipis sampai 1 buah jeruk nipis. Kemudian terakhir kita tambahkan madu, ya, madu murni sebanyak 2 sendok teh. Fungsi daripada jeruk nipis yang tadi saya tambahkan itu sebagai ekspektoran atau membantu mengeluarkan dahak dan juga kaya akan vitamin C sehingga akan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh yang diharapkan nanti akan mempercepat penyembuhan daripada selesma ataupun flu atau batuk. Kemudian penambahan daripada madu di sini juga madu bersifat anti peradangan juga dan juga meningkatkan imunitas tubuh, serta akan membantu meredakan gejala batuk. Nah, ini ramuannya sudah siap diminum, hangat sekali dan enak, dan menyegarkan tubuh. Selama kita sakit common cold atau selesma atau flu atau masuk angin, sebaiknya kita hindari beberapa hal yang bisa memicu atau memperberat daripada gejala-gejala flu maupun batuk. Misalnya kita hindari atau kurangi minuman-minuman dingin, kita kurangi beberapa misalnya minuman manis yang bisa mencetuskan batuk. Kemudian jangan lupa istirahat harus cukup, tidur harus cukup sekitar 6-8 jam sehari.
banyak makan makanan yang mengandung vitamin C, misalnya buah-buahan dan sayur, juga makanan lengkap, bergizi lengkap dan seimbang. Saya Dr. Ingrid Tania untuk Hidup Sehat Plus.